Pasti di antara yang mendengar ini sering dengar kata-kata ujian atau azab atau cobaan gitu. Dimana kadang-kadang padu padan kata ini juga kadang-kadang tidak dimengerti. Ya balik lagi ya, kelas A tuh ya, level A tuh bunyi tapi nggak ngerti gitu. Kadang-kadang suka bicara bahwa aku sedang diuji, atau mungkin diazab, atau mungkin cobaan. Ini bedanya apa sih gitu? Nah, balik lagi, kalau kita tidak mengerti fundamentalnya, kalau kita tidak mengerti sistemnya, ini kita bisa berburuk sangka. Nah, kenapa ada ujian, kenapa ada azab, kenapa ada cobaan, dan nanti ini kita kemas dalam konteks yang namanya musibah gitu. Jadi ada 4 poin penting yang penting untuk kita sadari, dan kita ngerti perbedaannya, supaya kita nanti melaluinya dengan terbuka pikiran kita. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti guru yang mau mengajarkan sesuatu. Maka mudah-mudahan setiap episode kita belajar, kita sudah mulai tidak melihat siapa yang datang sebetulnya. Tetapi yang penting adalah pesan apa yang ingin disampaikan. Karena siapa yang datang ke kita pasti dalam regulasi pendidikan ini semua. Pasti dalam tanda petik, kalau kita pakai perumpamaan, Allah lagi pinjam tangan siapa untuk ke kita. Allah lagi pinjam siapapun untuk datang ke kita, pasti mau menyampaikan pesan. Nah, kalau kita melihat siapanya, pesannya nggak akan kita dapat. Makanya kenapa Iqra, gitu ya? Kenapa harus membaca pesan? Jadi kita banyak akan mengerti tentang pesan-pesan. Jadi konfliknya mungkin akan sedikit berkurang. Karena kenapa? Yang kita lihat bukan benci sama orangnya, nggak suka sama orangnya, tetapi pesannya yang kita ambil. Itu poin penting. Nah, saya garis bawahi dulu kata-kata kafir. Kafir itu artinya tercover, tertutup hatinya. Berarti kalau orang tertutup hatinya, egonya lagi tinggi. Berarti yang menjadi Tuhan pada saat itu adalah egonya. Jadi kafir ini kata sifat gitu ya, bukan bendanya, bukan, tetapi sifatnya. Dan kita nggak pernah bisa tahu menilai dia kafir atau tidak, karena kenapa? Yang paling tahu isi hati, yang paling tahu penilaian hati itu cuma Tuhan, cuma Allah. Maka di surat 68 ayat 7, dia yang paling tahu siapa yang dapat petunjuk, dan dia yang paling tahu siapa yang sesat, gitu kira-kira. Oke ya, jadi setiap hari itu kita ada kemungkinan kafir tuh ada, tercover tuh ada. Marah, ego, emosi, membenci, menghina, dan seterusnya, itu berarti kita lagi tercover gitu. Gitu ya, ini supaya clear dulu bahwa kafir itu bukan masalah menunjuk keluar dengan agama yang berbeda, dengan suku bangsa, bukan itu poinnya. Tetapi seseorang yang mata hatinya tertutup, egonya lebih dominan, dia sedang tercover mata hatinya. Maka egonya yang menjadi Tuhan, egonya yang menjadi dalam tanda petik menggait dirinya, maka perilakunya pasti menjauh dari Tuhan, gitu kira-kira. Sekarang dalam kaitan ini, berarti ada 2 pilihan nih. Yang pertama, kamu mau beriman silahkan, mau tercover juga silahkan. Tapi ada tanda bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau beriman dapatnya gimana, kalau tercover dapatnya gimana, gitu kira-kira. Nah, saya kasih gambaran sederhana. Contoh, ada orang naik motor, terus dia ketabrak, gitu, tabrak aja. Pertanyaannya, orang ini lagi diuji sama Tuhan, lagi diazab sama Tuhan, lagi dapat cobaan, atau lagi kena musibah, yang mana kira-kira? Ini kan kadang-kadang bingung ya, atau kita lagi nemuin orang sakit gitu. Udah namanya juga cobaan misalnya, udah namanya juga ujian. Tapi ya jangan sih ya, kalau udah namanya juga kena azab, nggak enak juga gitu ya. Tapi nanti kalau kita paham bahwa itu semua punya relation yang sangat-sangat penting untuk kita buka pikiran kita, untuk kita ngerti bahwa oh, saya sedang kena apa nih sekarang, saya lagi dalam posisi apa. Karena sekali lagi, hidup adalah pembelajaran. Pembelajaran itu pasti ada naik satu level ke level yang lain. Maka di surat 29 ayat 2 dikatakan, emang kamu mau dikatakan beriman sementara aku tidak mengujimu? Gitu ya. Seseorang bisa dikatakan beriman karena telah teruji keimanannya. Seseorang bisa dalam tanda petik tidak melakukan kejahatan, dalam tanda petik, karena ada kesempatan untuk melakukan kejahatan. Seperti yang udah kita bahas ulang-ulang bahwa kalau saya diam di puncak gunung sendirian dan saya tidak berbuat kejahatan, ya itu bagus, tapi not so special. Kenapa? Nggak ada kesempatannya. Justru ketika saya punya kesempatan untuk berbuat jahat, untuk berbuat korupsi, dan saya tidak mengambil kesempatan itu baru istimewa gitu. Dan yang paling penting harus kita berbaik sangka adalah apapun yang kita anggap itu susah, sulit, dan seterusnya, nggak baik ataupun itu yang nanti kita akan menyebutkan entah itu ujian atau azab atau musibah atau apapun itu, yuk kita renungkan bahwa yang hadir ke kita adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita, bukan untuk menyusahkan, bukan untuk menyiksa apalagi,
Dan kita perlu berbaik sangka bahwa semua yang datang ke kita dalam konteks tidak asik, tidak enak, itu pasti mau menghebatkan kita untuk supaya kita naik kelas. Maka nanti outputnya, begitu kita berdamai dengan ujian, kita akan berdamai dengan hidup. Karena kita ngerti ujian itu tujuannya mau apa. Ingat, problem, pro and balance artinya bergerak maju. Semua masalah yang datang ke kita tuh supaya kita move on. Tapi sebelum move on, move in dulu gitu. Karena kalau nggak move in dulu, yang disalahin yang luar terus. Maka kalau kita nggak punya masalah, nggak mungkin kita ada di level ini sekarang, nggak mungkin. Semua yang menyaksikan ini, yang terbuka, yang mencari, pasti didorong oleh masalah-masalah besar yang membuat kita untuk masuk ke level sekarang. Dan kita harus bersyukur.